Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا الحاضرون أعزكم الله hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Madani yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan nikmat dan karunia darinya kembali di pagi hari ini kita dipertemukan. Dan semoga Allah Rabbun Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat taufik yang dengannya kita mampu dan bisa serta dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan kita pelajari. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga serta melindungi kita dari segala bentuk ketergelinciran, dari segala bentuk hal yang bertolak belakang dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah wa karya dari Imam Abu Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita sampai kepada pembahasan, atau di pertemuan sebelum ini terakhir kita bahas terkait dengan sifat atau tata cara makan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan sekarang atau di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan jenis makanan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam konsumsi. Dengan pembahasan yang kita akan pelajari ini, nanti kita akan lihat dengan seksama bagaimana keseharian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus dalam masalah makan. Terkhusus dalam masalah makan. Kita akan melihat dan mendapatkan banyak sekali ibrah dan pelajaran sekaligus teladan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang pertama dari bab ini diterima dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, di mana beliau radhiyallahu anha bertutur, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidaklah pernah kenyang makan roti gandum, roti syair, roti yang berbahan dasar syair. Syair itu
gandum dengan boleh dibilang kualitas rendah ya, karena dia tidak melewati beberapa proses penggilingan, ya, tidak melewati beberapa proses penggilingan, bahkan tidak melewati proses pengayakan, apa tuh namanya, penyaringan. Jadi nggak, masih dalam bentuk apa tuh namanya, ya besar-besar butirannya gitu ya. Dan itu jelas kalau dibikin adonan ya tidak senikmat dan tidak selezat tepung yang memang sudah lembut gitu ya, bahkan sudah melewati beberapa proses penyaringan. Jadi ya, bahan dari pembuatan makanan baginda Nabi SAW dan keluarga beliau adalah tepung apa tadi namanya, syair ya, khubzin syair min khubzin syair. Jadi tepung yang boleh dibilang tadi kualitasnya sangat rendah, hanya tidak melewati beberapa proses penyaringan sekali lagi, sehingga sangat besar-besar gitu ya butirannya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenyang makan roti gandum, roti yang tadi roti syair seperti itu. Ya, yaumaini mutatabi'aini, selama 2 hari berturut-turut. Hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah ya, luar biasa ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, uswah dan qudwah, suri tauladan kita, imam dan pemimpin kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kondisi dapur beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu, padahal beliau manusia paling mulia yang Allah ciptakan. Namun tidaklah keluarga beliau, berarti menunjukkan beliau dan seluruh keluarga ya, istri-istri beliau tidak pernah mendapati selama 2 hari berturut-turut kenyang gitu. Ya, sepanjang hidup beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami selama 2 hari berturut itu selalu kenyang gitu. Kalau kita kan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Setiap hari malah kita kekenyangan ya. Setiap hari kekenyangan. Nah, ini pelajaran bagi kita tentang pentingnya apa? Bersyukur. Tentang pentingnya bersyukur. Ternyata nikmat atau keluh kesah yang selama ini mungkin kita keluhkan kepada Allah tabaraka wa taala sejatinya tidak seberapa, ya. Sejatinya tidak seberapa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang masya Allah paling mulia pun keseharian beliau seperti itu. Enggak pernah mengalami 2 hari berturut-turut sampai kenyang gitu, enggak pernah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Sekali lagi ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur, terlebih kalau kita melihat kondisi sekarang ya. Saudara-saudara kita di Gaza sana yang semoga Allah tabaraka wa taala menolong dan membantu mereka. Semoga Allah Rabbuna azza wa jalla memenangkan mereka dan menjadikan mereka tuan rumah di negerinya sendiri. Semoga Allah Rabbuna azza wa jalla memberikan kepada mereka kekuasaan. Semoga Allah Rabbuna azza wa jalla membinasakan dan menghancurkan sehancur-hancurnya Yahudi la'anahumullah. Semoga Allah Rabbuna jalla wa ala memporak-porandakan, mencerai-beraikan barisan kaum Zionis la'anahumullah. Ya. Betapa kondisi mereka, Allahu akbar ya. Berada di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi yang serba-serba darurat, bahkan yang di rumah sakit sekalipun sampai diminta untuk keluar. Dikasih waktu 1 jam keluar dari rumah sakit, dikosongkan rumah sakitnya. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma musta'an. Manusia Zionis itu manusia yang ya, luar biasa, nggak punya, dia bukan manusia, udah bukan manusia pola pikir seperti itu. Manusia sebejat-bejatnya dan serusak-rusaknya masih punya humanity gitu ya, masih punya kemanusiaan lah, melihat pasien, melihat bayi yang nggak berdaya, melihat orang sakit, melihat ini nggak ada kemanusiaannya sama sekali. Karena bagi mereka manusia itu hanya terbagi 2, ya, kelompok mereka dan ghayyim. Ghayyim itu ya di luar kelompok mereka, non Yahudi seperti kita.
yang artinya kastanya di bawah mereka. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Tapi dengan ini semoga mata dunia terbuka terkait dengan bagaimana siapa mereka itu seperti apa gitu. Makanya dari zaman ke zaman mereka nggak pernah mengalami di mana merasa hidup tenang ya. Selalu terusir dari satu negeri, usir pindah ke negeri lain, diusir pindah ke negeri lain. Karena memang nggak bisa hidup sama manusia mereka itu. Nggak bisa hidup sama manusia. Karena seperti itu. Karakter dan sifat mereka, ingkar janjinya seperti apa, menyelisihi perjanjian dan seterusnya. Nggak bisa hidup sama manusia. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla membinasakan dan menghancurkan mereka. Nah ini terkait dengan bagaimana hadis yang mulia ini, ya, di mana Ibnu Aisyah radhiyallahu anha menuturkan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau yang mulia, ya Allah ya Rabbi, ya, tidaklah mengalami ya apa tuh namanya perut kenyang selama 2 hari berturut-turut gitu ya. Tidak pernah mengalami perut kenyang selama 2 hari berturut-turut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah membawakan sebuah kisah yang menakjubkan, di mana ada seorang perempuan datang ke rumah Nabi SAW, di mana si perempuan ini membawa beserta 2 orang anak perempuannya bersama dengan beliau. Lalu ia datang ke rumah Nabi SAW, rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta makan. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan nggak ada yang bisa diberikan kecuali 1 butir kurma. Ya, kecuali 1 butir kurma. Nggak ada yang bisa diberikan kecuali 1 butir kurma. Kalau kita alhamdulillah buka kulkas masih banyak ya, stok buat sebulan ya insya Allah ya. Apalagi orang harvest lah insya Allah. Buka kulkas masih ada stok buat sepekan ke depan. Ya, Ibunda Aisyah lihat masuk ke dalam, nggak ada yang bisa diberikan kecuali hanya 1 butir kurma. Ini sebagai penegas akan hadis ini ya, betapa keluarga Nabi itu nggak pernah mengalami masa kekenyangan selama 2 hari berturut. Ketika beliau masuk ke dalam dan ternyata didapati hanya 1 butir kurma di dalam dan diberikan dan diserahkan kepada si ibu yang meminta itu. Namun menakjubkannya, sang ibu yang mendapatkan 1 butir kurma itu tidak dimakan kurmanya, namun dibelah 2. Dibelah 2 kurmanya, masing-masing belahan itu diberikan kepada putrinya. Yang satu putri dapat separuhnya, yang satu dapat separuhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manusia-manusia mulia ya. Generasi pertama umat ini. Ketika baginda Nabi SAW diinformasikan kepada beliau akan apa yang terjadi terkait dengan sang ibu atau sang perempuan seperti itu, lalu beliau SAW menuturkan barang siapa yang diuji dengan memiliki ya 2 orang anak perempuan, lalu ia mendidiknya, merawatnya dengan baik, mencukupi nafkahnya, maka si anak perempuan itu akan menjadi hijab dari api neraka. Akan menjadi hijab dari api neraka. Jadi yang punya anak perempuan bersyukur dan berbahagia, ya itu karunia dan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal tugas kita apa? Jaga, rawat dengan baik. Penuhi pendidikannya, penuhi nafkahnya, rawat, dijaga dengan sebaik-baiknya penjagaan. Karena sejatinya sesuai dengan apa yang Nabi SAW sabdakan, ia kelak di akhirat akan menjadi hijab, penghalang bagi orang tuanya dari sengatan api neraka. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Taala yang dianugerahi oleh Allah anak perempuan. Jaga baik-baik, didik dengan baik, rawat dengan baik. Ya. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala. Nah ini adalah terkait dengan makan atau bahan makanan yang dimakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga.
Dan hadis ini pun menunjukkan kepada kita betapa akan remehnya ya, betapa akan rendahnya dunia di mata Nabi SAW dan keluarga beliau Sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak mengutamakan terkait dengan masalah tersebut. Ya, Allah Akbar ya. Ini apa namanya perspektif atau paradigma yang dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar ditanamkan oleh beliau pada keluarga beliau, dan kita jadikan ini sebagai suri tauladan kepada kita. Ya, untuk jangan sampai salah pandang dalam melihat dan memandang dunia. Ya, jangan salah pandang, jangan salah melihat. Makanya hal yang menarik itu pernah saya sampaikan ya, di mana baginda Nabi SAW berpesan, berwasiat kepada sahabat yang dilihat dari segi usia masih muda belia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa pesan beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Tinggallah engkau di dunia seperti seorang yang terasing atau seperti seorang yang sedang menyeberang jalan saja. Mungkin kalau pesan ini dialamatkan atau diwasiatkan kepada sahabat kibar yang sudah sepuh itu ya, tidak terlalu tidak terlalu begitu terkesan kalimatnya. Namun kalimat ini diwasiatkan kepada remaja, anak muda yang masih belasan usianya, tapi sudah ditanamkan pola pikir seperti itu. Tinggallah kamu di dunia itu seperti seorang yang terasing atau seperti seorang yang menyeberang jalan saja. Ya, jangan terlena, jangan terpukau, jangan terperdaya apalagi. Ya, jangan terlena, jangan terpukau, kita tuh hanya menyeberang jalan saja. Bayangkan. Paradigma seperti ini ditanamkan dari sedini mungkin usia belasan. Nah, gitu. Sehingga setelah itu jadilah generasi terbaik umat ini yang mereka memandang dunia itu tidak menyilaukan pandangan mereka. Walaupun dunia di tangan mereka. Gitu. Walaupun dunia di tangan mereka. Kita tahu nih bagaimana sepeninggal Nabi SAW Islam luar biasa jayanya. Ya, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam menyebar ya sampai ke seluruh penjuru seantero negeri ya, dunia itu bisa masuk Islam. Ya, sampai Romawi, Persia bertekuk lutut. Dunia di tangan mereka. Namun tidak menyilaukan pandangan mereka itu ya, tidak membuat mereka terpedaya. Tidak membuat mereka terpedaya. Walaupun mereka memegang dunia. Beda hal dengan generasi akhir zaman yang sudahlah dunia jadi di tangan gitu ya. Namun hatinya terpaku dan tertawan oleh dunia kan gitu. Itu yang jadi miris dan bahaya. Sementara para sahabat yang ditanamkan akidah seperti itu sama sekali tidak tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal mereka, sehingga ketika ada seruan untuk berinfak, seruan itu mereka luar biasa kencang sekali gitu ya, dan mereka alokasikan harta atau yang mereka miliki itu adalah untuk fisabilillah sebagai orientasi, karena memang apa yang dimiliki itu adalah harta itu pada dasarnya hanya 3. Harta atau dunia itu pada dasarnya hanya 3. Itu yang pertama, yang kita makan dan kemudian itu akan menjadi kotoran. Kemudian yang kedua, yang kita pakai yang kemudian akan jadi usang nih, baju. Dan yang ketiga, yang kita belanjakan, itulah yang akan abadi kekal. Ya. Jadi mana yang akan kita perbanyak nih? Proporsi pembagian harta kita itu mana yang akan terbanyak ya? Hanya sebatas yang kita makan ya udah selesai usang, habis jadi kotor. Atau yang kita pakai ya, selalu mengejar fashion gitu ya, ada fashion yang baru ikut-ikutan ya, selesai, ada masa usangnya, setahun 2 tahun selesai gitu ya, setahun 2 tahun selesai.
Atau yang pertama tadi dengan mengejar kulineran itu ya. Atau yang ketiga yang kita pilih. Nah, dan itu yang akan abadi kekal, yang diinfakkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang akan membersamai kita sampai akhir kehidupan kelak gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang pertama begitu menakjubkan ya, terkait dengan bagaimana kondisi rumah tangga atau rumahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus dalam masalah makanan, Yang berikutnya hadis yang kedua dari jalan ya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu wadhahu. Ya, dari jalan Abu Umamah Al-Bahili ya radhiyallahu anhu wadhahu. Ma kana yafdulu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubz asy-sya'ir. Ya. Ya Allah. Kata beliau, "Ma kana yafdulu an ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubz asy-sya'ir." Tidak pernah ada sisa roti gandum. Ya. Ya, dari penghuni rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudahlah rotinya juga roti syair tadi ya, yang adalah merupakan kualitas tepung gandum terendah gitu ya, karena hanya tidak melewati beberapa fase penyaringan. Sudahlah seperti itu kualitas makanan. Dan yang kedua, nggak pernah ada tersisa. Ini pelajaran juga buat kita ya, jangan sampai kemudian apalagi kita tabdzir ya, buang-buang makanan gitu ya, berlebih dalam porsi membuat makanan misalnya, akhirnya dibuang-buang. Atau misalnya kalau ke warung, ke tempat makan, kemudian kita memesan sesuatu yang kadang berlebih-lebihan dari apa yang dimakan sehingga sisanya dibuang, agak seperti itu. Ya, jangan dibiasakan seperti itu. Rasulullah SAW rumah tangganya luar biasa. Ya, makanan itu tidak tersisa. Nggak ada makanan yang istilahnya kemudian tersisa gitu, berlebih, nggak ada. Sebagaimana dituturkan oleh sahabat yang mulia ini, nggak pernah tuh ada makanan tersisa. Ya, walaupun tadi hanya sebatas roti dari tepung syair tadi, tepung gandum tadi. Nggak pernah ada yang tersisa di rumah beliau itu makanan itu. Selalu habis. Ya, selalu habis. Nah, jadi ini pelajaran juga sangat berharga bagi kita ya. Jangan kemudian berlebih-lebih, apalagi sampai tadi menyisakan dan membuang-buang makanan. Ya, jangan seperti itu. Jangan kemudian kita masuk kategori tadi tabdzir, berbuat berlebih-lebihan. Bahkan lebih mengerikannya lagi, Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita apa? Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Mengerikan. Orang yang berbuat tabdzir, berlebih-lebihan itu ikhwanasy syayatin. Ya Allah ya Rabbi. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menjaga dan melindungi kita semuanya. Baik, ini adalah kondisi atau hadis yang kedua terkait dengan bagaimana kondisi rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, itu tidak pernah ada makanan yang tersisa ya. Bahkan kalau disandingkan dengan hadis sebelumnya yang nggak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut gitu ya, berarti memang luar biasa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang nggak pernah istilahnya ada sesuatu hal yang kemudian disimpan gitu ya untuk sekian waktu lamanya. Berlebih-lebihan dalam hal ini. Baik, selanjutnya hadis yang berikutnya ini dari jalan Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yabitul layali al-mutatabi'ata tawiyan wa ahlu la yajiduna 'asha'an wa kan aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir. Kata beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang jelas berarti beliau juga sangat paham akan kondisi rumah Nabi SAW karena beliau adalah ya, keluarga Nabi SAW ya, Abdullah bin Abbas.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama dengan tentunya keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yabitu layali al-mutatabi'ata tawiyan, ya, dan juga wa ahluhu. Rasulullah SAW beserta keluarga beliau pernah menghabiskan beberapa malam berturut-turut dalam kondisi, ya, tawiyan, perutnya itu terlipat tuh maksudnya dalam kondisi lapar yang sangat lapar, kondisi lapar. Ya Allah, ya Allah. Beliau dan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah, ya, mengalami beberapa malam secara berturut-turut itu, mengalami kondisi di beberapa malam secara berturut itu dalam kondisi perut mereka, ya, keluarga Nabi SAW dalam kondisi lapar, Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. La yajiduna asya'an, kata beliau radhiyallahu anhu, mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan pada malam itu, ya, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan di malam itu. Wa kan aktsaru khubzihim khubza sya'ir, ya, dan adalah, kata beliau radhiyallahu anhu, sebagian banyak roti, ya, karena makanan pokoknya itu kan roti, makanan pokoknya itu berbentuk roti. Sebagian besar roti yang biasa mereka makan, ya, Nabi SAW dan keluarga beliau, ya, sebagian besar roti yang mereka makan adalah roti yang terbuat dari tepung syair yang tadi disebutkan, ya, khubza syair, tepung syair, tepung gandum. Ya Allah ya Rabbi, ya, kalau kita mau lapar kita nggak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur, terus ke depan nyari nasi goreng, ya. Alhamdulillah. Jadi artinya ini menunjukkan kita untuk banyak bersyukur, banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah, banyak bersyukur kita diberikan oleh Allah sangat berlebih, ya, sangat berlebih. Cuman terkadang pandangan mata kita yang tertutup, ya, seolah-olah apa yang ada pada diri kita itu selalu kurang, karena kita selalu membandingkan dengan nikmat yang lain diberikan kepada orang lain, kan begitu. Kita selalu berlihat dan berkaca kepada, ya, rumah orang lain itu, oh si fulan begini, oh si fulan begini. Tidak melihat kepada yang lebih rendah. Makanya Nabi berpesan kepada kita apa? Jangan melihat untuk urusan dunia kepada yang lebih tinggi daripada kita, namun lihatlah untuk urusan dunia kepada siapa? Man huwa asfala minkum, yang lebih rendah dari kita statusnya. Karena itu yang akan lebih mengokohkan syukur kita, mengokohkan rasa syukur kita. Karena sejatinya pencapaian kita pada hari ini, bahkan pada detik ini, posisi kita itu adalah titik di mana banyak orang yang menginginkan, gitu ya. Kita sampai dengan pada titik ini, sampai dengan pada posisi dan kondisi ini, banyak manusia di luar sana yang menginginkan posisi dan kondisi kita. Ya, makanya banyak kita harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kemudian diisi dengan berkeluh kesah. Banyak bersyukur. Keluarga Nabi saja sampai seperti itu, ya. Pernah melewati dalam malam-malam yang berturut-turut, ya, al-mutatabi'ah, berturut-turut. Jadi bukan satu malam, ya, bukan pernah dalam satu malam, bukan, tapi dalam malam yang berturut-turut. Jadi lebih dari sekali tentunya, lebih dari 2 kali kalau dikatakan berturut-turut, dalam kondisi perutnya lapar, menghabiskan malamnya, nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa dimakan. Ya Allah, ya Rabbi. Itu keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya, hadis yang berikutnya dari jalan, ya, sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu wadhah, di mana ia pernah ditanya. Jadi sahabat Sa'al bin Sa'ad ini, ya, beliau radhiyallahu anhu pernah ditanya, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya, yani al-huwara, ya,
Faqala Sahl, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya an-naqiyya hatta laqiyallah. Kata beliau. Pernah ditanya kepada beliau, sahabat Sahl ini tanya, apakah Rasulullah SAW pernah makan roti yang terbuat dari naqi? Kalau tadi kan tepungnya syair. Syair itu adalah tepung yang kualitasnya sangat rendah. Nah, ini ada yang bertanya kepada sahabat Sahal ini bin Sa'ad radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan dari roti yang berbahan dasar dari naqi? Kalau naqi itu tepung yang kualitasnya terbaik, yang sudah melewati beberapa proses penyaringan. Sudah sangat halus. Udah warna putih gitu ya, udah halus. Udah melewati beberapa proses penyaringan. Baik. Sahal menjawab radhiyallahu anhu kata beliau, "Mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqiyya hatta laqiyallah." Rasul tuh enggak pernah melihat naqi tadi tepung yang seperti itu sampai beliau wafat. Enggak pernah tuh melihat tepung. Jangan kata makanan ya, bahan dasarnya saja yang berupa tepung tadi. Itu enggak pernah melihat tepung seperti itu sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya Allah ya. Faqila lahu hal kanat lakum ya manakhil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada, ini herannya, yang penanya ini heran. Ini berarti tabi'in, generasi tabi'in. Penanya ini heran kepada terkait dengan masalah tersebut. Lalu beliau atau penanya ini bertanya kembali kepada sahabat Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, apakah kalian memiliki manakhil pada zaman Rasulullah SAW? Manakhil itu jamak dari mankhil atau mankhul, jadi maknanya adalah apa tuh? Ayakan, saringan. Ya. Yang digunakan untuk menyaring apa? Gandum ya. Saringan, ayakan. Apakah kalian memiliki ya manakhil atau ayakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Sa'al ya, Sa'ad bin Sa'ad Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menuturkan ya, kata beliau sallallahu radhiyallahu anhu wadhahu, "Makanat lana manakhil." Ya, kita tuh enggak punya saringan. Enggak punya saringan. Ya Allah. Tidak memiliki saringan, tidak memiliki ayakan untuk menyaring. Ya Allah. Qila fa kaifa kuntum tasna'una bi sya'ir? Kalau gitu bagaimana proses kalian dalam mengelola tepung gandum itu, tepung syair itu bagaimana prosesnya? Sehingga gandum itu bisa diproduksi atau dibuat menjadi bahan makanan itu ya, jadi roti seperti itu. Bagaimana melewati prosesnya seperti itu? Kata beliau, kunna nanfukhuhu fayatiru minhu matar thumma ya nusarrihi ya fana'jinuhu. Kata beliau, kami biasa niup-niup tepung itu, jadi tidak disayat tapi cukup ditiup aja. Ya. Nah, sisanya yang enggak terbang itu yang dibikin apa tuh namanya? Yang dibikin roti. Jadi otomatis kan gede-gede pastinya. Jadi sudah apa tuh namanya? Hanya sebatas apa tuh namanya ditiup saja, tidak disaring rapi. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi ini menunjukkan terkait dengan bagaimana sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau ya radhiyallahu anhum ajma'in, terkait dengan di mana mereka tidak menjadikan prioritas ya, tidak menjadikan prioritas bagi mereka terkait dengan masalah makanan itu ya. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya yang ke 147 ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wadhahu ya, beliau bertutur, ma'akala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrajin wa fi sukurrujah wala khubzalahu ya muraqqaq. Kata beliau radhiyallahu anhu, ma'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Nabi SAW tidak pernah makan di atas khiwan. Khiwan itu
bagian yang meninggi lah ya, semisal meja, bagian yang meninggi semisal meja. Jadi Nabi SAW, kata Anas bin Malik, tidak pernah makan di atas khiwan, di atas meja yang khusus untuk makan. Ya. Wala fi sukur rujah. Dan juga beliau tidak pernah makan di sukur rujah. Sukur rujah itu piring-piring kecil, gitu. Piring-piring kecil. Jadi satu piring yang untuk satu orang, gitu ya. Jadi biasa Nabi itu makan ya satu nampan untuk satu keluarga, gitu ya, 3-4 orang. Jadi Nabi tidak pernah makan di piring-piring yang khusus untuk seorang, piring kecil. Wala khubiza lahu muraqqaq, dan kata beliau Nabi tidak pernah dibuatkan roti untuknya dari tepung yang muraqqaq, tepung yang halus gitu. Tepung yang halus. Ya, kemudian qala faqultu li Qatadah fa'ala makanu ya'kuluna qala ala hadhihi sufar. Lalu ditanya, iya, kata beliau, bagaimana mereka makan? Kata Qatadah menjawab, mereka makan biasa di atas sufar. Sufar itu semisal tikar, alas makan gitu. Tikar. Jadi khusus yang digunakan untuk makan. Jadi kalau mau makan digelar dulu sufar tadi, alas, yang biasanya tikar yang terbuat dari kulit binatang dan yang semisal. Jadi kalau makan di atas itu. Jadi kalaupun jatuh kan tidak jatuh ke tempat kotor gitu ya. Diambil karena ini alas itu khusus untuk makan. Nah, itulah hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Nabi SAW ternyata didapatkan informasi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau nggak pernah makan di atas meja makan. Namun ini bukan sesuatu hal yang sifatnya larangan ya, larangan. Makan di atas meja makan itu mubah, silakan, tidak mengapa. Adapun Nabi SAW beliau ya tidak makan di atas meja itu bukan karena apa, namun menunjukkan akan kesederhanaan beliau. Itu yang beliau cari, itu yang beliau jalankan ya. Kesederhanaan, ketawaduan beliau radhiyallahu anhu Allah. Ya, karena hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, karena kita dapati beberapa sahabat memang mereka makan di atas meja tadi, dan itu tidak menunjukkan hal itu bukan perkara yang terlarang. Bukan menunjukkan perkara yang terlarang, namun karena untuk lebih kepada apa tadi, ketawaduan ya, menunjukkan akan lebih kepada ketawaduan, menunjukkan akan kerendah hatian beliau ya radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, jadi makannya nggak pernah di atas meja kemudian satu piring yang buat sendiri gitu. Beliau memilih untuk bersama-sama di atas satu tikar untuk makan satu keluarga besar. Satu keluarga beliau ya, makan jadi satu nampan itu untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang. Begitu. Kalau di rumah gimana Pak? Makan bersama atau masing-masing? Masing-masing ya. Ya. Diupayakan bisa ngeriung makannya ya. Jangan yang satu di kamar, yang satu di teras, yang satu jangan. Diupayakan meriung ngeriung ya. Diupayakan, walaupun piringnya satu-satu diupayakan ngeriung satu keluarga itu. Jangan kemudian misah-misah makan. Karena kita juga di sana di momen dimana kita ngeriung bersama keluarga kita, itu momen yang berkualitas bagi kita ya. Momen berkualitas, kita bisa sambil memberikan arahan, pelajaran kepada keluarga kita. Makannya bersama, ngeriung. Ya, karena di sana juga ada keberkahan dengan makan bersama ya. Dengan makan ngeriung. Walaupun mungkin tadi nampannya atau piringnya masing-masing ya, tidak bersama-sama dalam satu nampan besar itu. Ya, diupayakan bersama makannya, ngeriung. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, sekali lagi ini adalah betapa alaihi wasallam terkait dengan bagaimana bahan makanannya, cara makannya, tempat makannya, ya Allah. Ya, sangat sederhana. Itu yang beliau ajarkan kepada kita ya, sangat sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang berikutnya dari jalan Ibnu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ma asbau min ta'amin fa asyau an abkiya illa bakaitu.
Qala qultu lima qala qultu apa lima qalat adkurul hal allati faraqa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaum. Ya Allah. Kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah kenyang karena makanan. Aku tidak pernah kenyang karena makanan. Karena ketika aku hendak makan sampai kenyang, jadi artinya kalau Ibu Aisyah kalau mau makan sampai kenyang tuh kayaknya nggak tega gitu. Paham ya? Jadi Ibu Aisyah tuh berusaha untuk kalau makan tuh nggak mau kenyang karena nggak tega gitu. Nggak tega apa? Karena ingat Rasulullah SAW. Jadi kisah ini dituturkan oleh beliau sepeninggal Nabi SAW wafat. Jadi sepeninggal wafatnya Rasul yang mulia SAW, Ibu Aisyah itu nggak pernah makan sampai kenyang, nggak pernah makan sampai kenyang. Ya, walaupun beliau ya ketika di masa kekhalifahan para sahabat Khulafaur Rasyidun gitu ya, beliau dipenuhi di nafkahnya dicukupi oleh negara. Namun beliau tidak menjadikan itu sebagai aji mumpung gitu ya. Tidak dia jadikan aji mumpung untuk mencukupi segala bentuk keinginan duniawi misalnya. Jauh dari hal seperti itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau memilih apa yang didapatkan dari istilahnya dari pemerintah Islam itu untuk disalurkan dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Disalurkan untuk orang-orang yang bahkan ya Allah ya Rabbi. Kita dapatkan ketika beliau mendapatkan satu kantung dirham, ya beliau minta pembantunya untuk menyerahkan ke si fulan sampai habis tuh. Sekali lagi kan beliau diberikan karena beliau Ummul Mukminin, ya khalifah tentu tidak akan membiarkan, maka dijamin oleh negara kan kehidupan beliau. Jatah istilahnya jatah dari pemerintah itu dikasih dan diambil tuh dikasihkan disalurkan sampai ketika beliau mau buka puasa nih, tanya sama budaknya, apa yang bisa kita makan? Nggak ada. Padahal beliau barusan mendapatkan satu kantung uang dari Amirul Mukminin, tapi dia langsung di-share sampai untuk buka puasa tidak ada yang kecuali makanan yang ya Allah ya Allah. Maka Ibu Aisyah menuturkan, saya tidak pernah makan kenyang sepeninggal Rasulullah SAW, karena ketika saya mau makan sampai kenyang itu saya selalu nangis, ingat kehidupan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya nggak tega mau makan kenyang itu karena ya ini menunjukkan besarnya cinta beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun Rasul sudah wafat, tapi kenangan manis bersama beliau itu selalu tersimpan dengan kuat dan rapih di memori beliau yang mulia radhiyallahu anhu, ya. Sampai mau makan kenyang pun nggak tega gitu ya. Ingat dulu bersama dengan Nabi itu ya Allah gitu ya. Nabi mengalami masa-masa di mana kata kan di hadis yang tadi sebelumnya melewati malam-malam yang nggak pernah kenyang gitu ya. Jadi kalau mau makan kenyang tuh nggak tega Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah. Ya. Ya Allah. Ketika ditanya, kenapa alasannya mau makan kenyang tuh nggak tega bahkan sampai nangis. Ketika ditanya, aku teringat keadaan saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Demi Allah, beliau tidak pernah kenyang dari sepotong roti dan daging sampai 2 kali dalam sehari. Nggak pernah tuh kenyang sampai 2 kali dalam sehari. Ya Allah ya Rabbi. Ya, sekali lagi ini harus semakin mempertebal syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertebal syukur kita kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla. Betapa apa yang kita dapatkan dan kita miliki itu jauh dari segi dunia ya, jauh dibandingkan dengan apa yang didapatkan dan dialami oleh manusia terbaik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan sampai untuk urusan makan saja seperti itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dikit lagi 2 lagi Pak, 2 lagi.
Ibnu Aisyah menuturkan bahasanya masyabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Rasulullah SAW tidak pernah kenyang makan roti gandum syair, roti syair tadi ya, selama 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Ini riwayat atau hadis ini senada dengan apa yang tadi di atas ya. Dan selanjutnya yang terakhir, ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wa la akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja dan juga tidak pernah pula makan roti yang muraqqaq, yang terdapat dari tepung yang halus itu, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal dunia. Ini adalah hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala terkait dengan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW terkhusus dalam masalah kuliner beliau ya, terkhusus dalam masalah makanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu makanan pokoknya wajibnya. Lalu bagaimana dengan lauk pauknya? Bagaimana dengan bahasa kitanya teman nasinya? Nah, itu. Apa yang biasa beliau makan? Tadi kan rotinya. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita bahas terkait dengan al-idam. Al-idam itu teman roti, teman nasi lah ya, lauknya lah kalau di kita sebutnya lauk. Ya, itu yang nanti insya Allah akan kita bahas, apa yang Nabi SAW makan bersama dengan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini apa yang kita pelajari, semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita nikmat taufik ya, agar sekali lagi kita lebih pandai bersyukur dalam kita menghadapi kehidupannya, lebih pandai dalam kita bersyukur, karena sejatinya sekali lagi apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, apa yang kita dapati dari Allah Rabbul Azza wa Jalla jauh sangat berlimpah ya. Apa yang kita dapatkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada harta kita, itu sangat-sangat luar biasa besar, yang seharusnya itu lebih mengantarkan kepada syukur kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla yang berlipat-lipat syukur. Baik, semoga Allah menganugerahkan kepada kita taufik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak? Silakan. Oh, luar biasa, ini pertanyaan menarik. Insyaallah ya. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam jalani ini adalah pilihan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan karena ketidaksanggupan, bukan. Ya, pilihan hidup beliau. Beliau pemimpin negara. Ya, kalau dilihat apa yang dimiliki oleh pemerintah Islam bahkan di kala itu, di zaman itu ya sudah lebih dari cukup untuk hanya sebatas makan berlebih, itu lebih dari cukup. Ya. Sangat-sangat lebih dari cukup. Namun inilah pilihan hidup beliau. Yang kita dapati adalah lebih kepada perspektif dalam memandang dunia. Nah, itu intinya tuh di situ. Beliau ingin mengajarkan kepada kita akan jangan sampai salah pandang dalam melihat dan memandang dunia. Itu beliau mengajarkan kepada kita seperti itu, karena kan beliau uswah dan qudwah, suri toladan bagi semua generasi dan semua lapisan masyarakat. Mau dia pemimpin, mau dia rakyat jelata, mau dia seorang pengusaha, mau dia seorang buruh, suri toladannya satu, siapa? Rasulullah SAW. Suri toladannya satu. Nah, jangan sampai kemudian perspektif dan cara pandang terhadap dunia ini keliru. Maka Nabi mengajarkan seperti inilah cara pandang melihat dunia itu. Ya.
Jangan sampai kemudian kita keliru dan salah dalam memandang dunia. Jangan kemudian disimpan di dalam hati dunia itu. Makanya kan yang menjadikan perbedaan yang sangat mendasar antara sifat zuhud dengan rakus atau tamak itu apa? Memposisikan dunianya di mana? Nah, itu. Zuhud bukan berarti dia nggak punya dunia, Pak. Kalau dilihat sahabat, Allahu Akbar, apa yang mereka nggak punya? Sahabat Nabi. Sebutlah Abdurrahman bin Auf ya, yang sangat mudah kita jadikan contoh dalam masalah ini. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau wafat, apa yang beliau wariskan? Ini baru dinar ya, dinarnya saja. Beliau mewariskan kepada 4 orang istrinya. Dalam satu riwayat disebutkan masing-masing dapat 80.000 dan dari riwayat lain disebutkan sampai 100.000. 100.000 dinar untuk 4 orang istrinya, masing-masing dapat 100.000 dinar. Ketika beliau wafat, istrinya itu masing-masing dapat 100.000 dinar. Kalau satu dinarnya dikonversi sekarang berapa? 3.800.000-an. Anggaplah 4 juta. Kali 100.000 berapa? Berapa juta? Berapa miliar? Pas 4 juta dikali 100.000 jadi 4 miliar. 40 miliar. Berapa Pak ngitungnya Pak? 100.000 dikali 4 juta jadi 400 miliar untuk per orang istrinya. Per orang istrinya. 4 orang. Dan kita tahu dalam hukum warisan, istri kalau meninggal, suaminya meninggal, istri memiliki anak, dapat berapa persen? Dapat berapa pembagiannya? 1/8. 1/8-nya aja 400 miliar dikali 4 jadi 1,6 triliun, itu 1/8. Jadi berapa harta yang beliau wariskan keluarga? Itu baru dinar ya. Di luar unta, di luar kuda, itu baru dinar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Namun gaya hidup, pilihan. Gaya hidup itu pilihan. Mereka memandang dan mencontoh apa yang dilihat oleh Nabi seperti apa. Makanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, pernah suatu waktu mereka keluar dari rumah, di jalan bertemu dengan Nabi, dengan Abu Bakar keluar dari rumahnya, Umar keluar dari rumahnya, radhiyallahu anhu ajma'in. Di jalan bertemu dengan Nabi SAW. Ditanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah? Ternyata sama. Tiga-tiganya apa? Karena lapar. Karena lapar, sama-sama keluar dari rumah itu karena lapar. Nggak ada apa yang bisa dimakan di rumah. Ya Allah, ya Rabbi, Pak. Bayangkan, Pak. Ini manusia-manusia pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, dalam masalah ini gaya hidup, ini pilihan. Bukan berarti mereka nggak, beda halnya dengan ketidakmampuan lain hal ya. Iya, apa boleh buat kan bahasanya gitu. Apa yang dimakan. Karena memang ini pilihan, mereka memilih itu. Mereka dapat dunia, ya udah. Apa yang mereka ingin infakkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi infaknya mereka atau berdermaknya mereka itu luar biasa. Sahabat Abdurrahman bin Auf dalam satu waktu perjalanan ketika beliau membawa dagangan atau barang hasil penjualan beliau, niaga beliau ya, dari Syam, yang dimana iring-iringan konvoi kafilah dagangnya itu pulang dari negeri Syam tuh membawa keuntungan banyak. Bagian kepalanya sudah sampai di Madinah nih Pak, kepala rombongan. Di belakangnya masih di balik bukit tuh, berapa panjangnya iring-iringan kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Namun ketika itu turun ayat untuk sedekah, tidak mampir ke rumah Pak, langsung di Baitul Mal tuh yang iring-iringan panjang itu, dibelok. Itulah para sahabat Nabi. Di mana itulah bedanya antara zuhud dengan ini. Zuhud itu harta ada dimiliki di tangan oleh mereka. Namun itulah pilihan hidup tadi. Ibunda Aisyah mendapatkan harta banyak sekantong, tapi tidak diambil. Kasih. Ternyata pas mau buka puasa mau dimakan. Karena saking asiknya berbagi itu ya. Sampai
tidak sampai tidak ingat kepada dirinya sendiri, saking asiknya berbagi. Ya Allah, ya Allah. Nah itulah cara pandang Nabi SAW yang kemudian itu diamalkan dan dijalankan oleh para sahabat, gitu ya, para sahabat. Jadi apa yang beliau SAW contohkan, karena ini sebagai uswah dan qudwah bagi kita semuanya, agar jangan sampai kita salah dalam memandang dan melihat dunia. Karena kesalahan, karena letak kekeliruan, penyimpangan dan kehancuran yang terjadi di akhir zaman ini adalah yang sangat esensinya itu salah pandang dalam melihat dunia, sehingga mereka akhirnya apa? Menghalalkan segala cara, kan begitu. Menghalalkan segala cara. Coba kalau kita lihat Pak, sebetulnya apa yang dimiliki oleh misalnya para pejabat itu kan gaji udah lebih dari cukup ya sebetulnya. Ya, tapi kan ya korupsi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena salah pandang mereka dalam melihat. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena gitu Pak. Allah a'lam. Cukup Pak? Cukup. Baik. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufik. Kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.